Sekarang, kalau kita mau menuju kepada petani yang efisien, tadi membuktikan hipotesa yang awal tadi ya, schools tadi ya, bahwa petani itu dia bicara tentang petani yang di negara berkembang ya. Petani itu miskin tapi efisien. Ya, artinya bahwa petani itu meskipun dia miskin tapi dia berupaya untuk beroperasi secara efisien. Nah, ada informasi yang dibutuhkan kemudian untuk mengukur efisiensi ya di tingkat petani. Yang pertama ya, kita melihat keberhasilan petani dalam maksimalkan output pada tingkat penggunaan input tertentu. Jadi ini yang kita maksud tadi dengan efisiensi secara teknis ya. Kemudian yang kedua adalah penilaian berdasarkan harga input dan output. Yaitu yang ini yang kita bahas dalam tadi efisiensi alokatif ya, atau efisien dalam hal penggunaan sumber daya. Jadi kalau kita bicara efisiensi alokatif, maka itu akan sangat tergantung dari berapa harga masing-masing baik input maupun output ya, sehingga kemudian bisa hitung-hitungan apakah ini kemudian bisa memaksimalkan keuntungan atau tidak. Ya, itu dari segi alokasi sumber daya atau efisiensi alokatif. Misalkan kita punya fungsi produksi ini padi ya, dengan simbol Y ya. Saya ingatkan kalau kemarin dalam fungsi produksi saya selalu menggunakan untuk output saya selalu menggunakan simbol Q, itu karena ingin menyamakan dengan simbol yang lainnya yang ada yang menunjukkan kuantitas atau jumlah ya, makanya Q dipakai. Tetapi kalau kita bicara tentang produksi pertanian, maka itu yang biasa dipakai ya adalah simbol Y, ini adalah yield ya. Sudah saya jelaskan di catatan kaki pada modul yang ketiga ya. Jadi misalkan produksi padi Y ya diukur dengan kilogram per hektar ya. Jadi ada data, jadi kita sekarang mengumpulkan data ya. Hasil panen per hektar padi ya. Itu disebut Y. Kemudian kita juga memperoleh data tenaga kerja ya, tenaga kerja L atau labor ya, yang diukur dengan hari kerja per tahun. Jadi berapa hari kerja per tahun untuk satu musim tanam ya. Atau kalau katakan setahun berarti katakanlah 2 musim tanam ya, tergantung berapa musim tanam dalam setahun ya. Karena kita di sini menggunakan satuan hari kerja per tahun. Kemudian data ini yang kemudian bisa digambarkan pada gambar ini ya, titik-titik ini. Jadi kalau Anda melakukan penelitian, itu tidak akan Anda temukan misalnya yang dia langsung berada pada garis, katakan garis yang tebal ini ya. Itu dia tidak langsung berhubungan, yang ada yang dia langsung bersentuhan, ada juga yang tidak. Ya, jadi dia menyebar ya. Itu memang data itu seperti itu. Jadi ada sebaran, ada variasi ya antara misalnya petani yang satu dengan petani yang lain. Meskipun kadang-kadang mereka bertetangga ya dengan kondisi yang sama, tapi ada perbedaan dari segi outputnya ya, dari segi produksinya. Sampelnya adalah 10 orang petani ya, atau 10 usaha tani. Kemudian misalnya petani nomor 4 ini dia memproduksi sebanyak 2.500 kg ya padi dengan 140 ya di sini ya, 2.500 ya, katakan di sini ya, 2.500. Jumlah jam kerjanya atau hari kerjanya adalah 140 hari kerja misalnya. Sedangkan misalnya petani yang nomor 6 ini misalnya ya, petani nomor 6 dia kemudian berproduksi ya 3.400 kg padi dengan 300 hari kerja misalnya. Ya. Jadi fungsi produksi ini, dari perkiraan fungsi produksi ini yang ditunjukkan dengan kurva yang tebal ini ya, itu adalah rata-rata dari kemudian sebaran ini ya. Jadi dia merupakan rata-rata ya. Rata-rata dari sebaran data. Ya, jadi data ini hasil pengamatan melalui survei ya. Jadi misalnya Anda bawa kuesioner ke petani ya, kemudian bertanya, "Pak, ya ini hasilnya berapa berapa kilo per hektar misalnya." Kalau misalnya dia jawabnya per karung ya, Anda harus mengetahui, kalau misalnya Anda penelitian ya, Anda harus mengetahui satu karung itu berapa kilo ya untuk padi misalnya ya. Jadi hitungnya harus begitu. Jadi dia satuannya harus seragam ya. Jadi kalau misalnya dia bilangnya per karung, maka kita harus konversi ke dalam kilogram atau ke dalam ton. Tidak masalah, yang penting dia harus sesuatu yang bisa diukur secara standar ya. Ada standar pengukuran atau standar pengukuran satuan. Nah, jadi ini menggambarkan rata-rata ya dari titik asal ya, dari rata-rata. Jadi ini adalah estimasi atau perkiraan fungsi produksi. Jadi TPP ini ya, TPP atau TP ya. Ini ada beberapa istilah, ada yang mengatakan total physical product ya.
ada juga yang mengatakan total product. Jadi tapi istilahnya sama saja ya, sama saja, tidak ada perbedaan ya. Nah, pada titik A ini ya, kita lihat ya rata-rata usaha tani dalam sampel menggunakan 150 hari kerja ya. Ini berdasarkan perhitungan dengan statistik ya ini ya. Rata-ratanya bahwa kemudian ada 150 hari kerja. Kemudian dia dengan bisa memperoleh 2.700 kg padi ya. Dengan kata lain bahwa rata-rata unit tenaga kerja itu bisa menghasilkan 18 kilogram padi ya per hari ya. Itu rata-ratanya. Dan produk marginalnya, ini produk marginalnya, kalau Anda ingat kemarin produk marginal itu adalah kemiringan ini ya, kemiringan kurva ini ya, perubahan dari ini ya. Ini yang kita pelajari kemarin ya. Ini adalah delta Y. Oops. Sebentar. Oke. Ya. Inilah ada delta. Kalau kita kemarin ya, delta Y yang ini ya. Yang ini adalah, yang di bawah itu adalah delta X. Atau dalam hal ini delta, bukan X ya, L ya. Karena yang jadi X-nya adalah L ya. Ingat yang di bawah itu ya, labor itu adalah input. Input itu adalah X ya. Variabel input itu adalah X ya. Saya hapus, mana nih hapusan. Oke. Baik, ini adalah delta L ya. Sorry. Jadi, dari mana produk marginal itu diperoleh? Kalau Anda ingat kemarin, materi yang kemarin, ya marginal produk itu atau MP, atau MPP, kadang-kadang disebutnya MPP, itu adalah perbandingan antara delta Y atau perubahan output dengan rasio perubahan output dengan perubahan input. Itulah yang disebut dengan marginal product atau marginal physical product atau produk marginal. Ya, produk marginal itu apa? Tambahan output yang disebabkan karena adanya perubahan output karena adanya ya, penambahan output karena adanya perubahan input ya. Itu penambahan satu satuan input ya. Itu yang disebut dengan marginal product. Nah, kalau dalam contoh ini ya, jadi marginal produknya berdasarkan perhitungannya adalah 7 kg. Misalnya yakni ya 1 hari kerja tambahan ya. Kita ketika menambah 1 hari kerja, maka kemudian akan dihasilkan ada tambahan output sebesar 7 kg padi. Itu maksudnya dengan marginal product ya. Kalau Anda mengerjakan saya kira ada tugas ya. Kalau Anda mengerjakan tugas yang kemarin, maka Anda bisa mengetahui dari mana asalnya marginal product itu ya. Baik. Nah, ini ya, marginal product atau MPP ya. Ini harusnya saya jangan tulis MPP ya, karena di yang kemarin tulisannya MP ya. Sama saja ya, MPP atau MP sama ya. Ini karena kalau MPP dia marginal physical product, kalau MP saja itu adalah marginal product, tapi itu punya mengandung makna yang sama, marginal product ya. MPP ya sama dengan W ya per P, di mana W adalah upah harian dan P itu adalah harga output ya, harga output ya. Sehingga kemudian jadi ada yang berbeda ya. Kalau yang ini saya sebutkan tadi ketika untuk marginal product ya, ini juga bisa dihitung dengan inverse dari atau kebalikan dari kebalikan dari fungsi yang ini tadi. Yang tadi itu ya untuk menghitung marginal product yang ini ya. Sedangkan untuk syarat untuk mencapai efisiensi alokatif ya, yang kalau kita jelaskan yang jadi kalau yang kemarin kita bahas ya, syaratnya itu adalah MVP sama dengan ya, MVP adalah sama dengan harga input ya, atau MVP atau marginal value product atau nilai produk marginalnya sama dengan harga input. Itu adalah syarat yang kemarin kita bahas ya, syarat untuk mencapai maksimalisasi profit ya, maksimalisasi profit. Salah satu syaratnya itu adalah MVP ya, MVP ya. MVP itu sama dengan harga
dari ini ya, harga dari PX ya. Ini PX ini adalah harga dari input ya. Ini jelek, tulisannya jelek sekali, jadi harap maklum aja ya. Jadi PX itu adalah harga dari input ya. Jadi nilai produk marginal itu sama dengan harga input. Ini sama saja dengan ini ya, dengan rumus yang ini ya, sama saja ya, tidak ada perbedaan. Karena yang ini apa? Karena ini MPP ini ya, MPP ini adalah apa? MVP ini asalnya dari marginal product ya. Nilai MVP ini adalah yang ini, marginal product dikali dengan harga output. Ya, ingat P itulah harga output ya. Sedangkan kemudian PX ini ya, lihat. Jadi kalau dalam hal ini kalau kita turunkan dari rumus yang kemarin yang ada di bab di modul yang berapa? Modul 4 kemarin, maka kemudian MVP itu adalah kalau lihat dari sini ya, dari rumus yang ini, sorry, ini salah ya, keliru. Ini karena tidak pakai pensil jadi agak ribet ya menulisnya ya. Jadi ini adalah MPP atau MP ya, marginal product ya, kemudian dikali dengan harga output ya, harga output Y ya. Kemudian di sini ya sama dengan harga, di sini PX-nya adalah W ya, harga W itu adalah wage atau upah ya, upah harian. Itu yang satuannya ya. Sehingga kemudian kalau kita perhatikan ini sama saja sebenarnya. Jadi berarti ini jadi menjadi MVP PP ya. Ini W ini dibawa ke sebelah ya. Per W sama dengan 1. Jadi ini adalah jadi ini ya, syarat ini ya sama saja dengan yang ada di atas ini. Jadi ini ya sama saja dengan yang kita bahas kemarin di apa namanya, di pertemuan yang ke 4 ya. Jadi jangan di apa namanya, jangan disalah paham nanti kok ini beda ya. Apa rumusnya dengan yang kemarin beda, tapi sebenarnya kalau kita turunkan rumus tersebut maka hasilnya akan sama. Jadi kalau kita lihat untuk mencapai ekonomi efisiensi dari alokasi sumber daya, maka syaratnya itu adalah bahwa marginal produknya itu sama dengan perbandingan atau rasio harga input berbanding dengan harga outputnya. Atau bisa kita tuliskan MVP ya, atau nilai produk marginalnya berbanding dengan harga inputnya itu sama dengan 1. Itu adalah rumus dari untuk mencapai atau syarat untuk mencapai alokasi yang efisien, alokasi sumber daya yang efisien. Sehingga kemudian secara umum maka dituliskan rumusnya adalah yang seperti di bawah. Ya, yang ini ya. Jadi di notasinya itu adalah K sama dengan MVP atau alokasi ya, efisiensi alokasi ya sama dengan MVP per X dibandingkan dengan harga ya, X tadi ya, dibandingkan dengan X ya, harga input ya, ini X, PX ini ya harusnya ya, harga input. Lalu apa manfaatnya ya? Jadi nanti kalau misalnya tadi data ini yang ada di sebelah ini, yang ada di sebelah ini, kemudian kita masukkan ke dalam persamaan yang ini, maka kemudian akan kita ketahui apakah misalnya fungsi produksi yang ada ini, yang perkiraan fungsi produksi yang ada ini ya, yang kita sudah bahas tadi TPP ini ya, dia efisien atau tidak ya. Jadi titik-titik yang sepanjang garis TPP ini ya, yang garis yang tebal TPP ini, maka itu adalah rata-rata ya. Jadi perhitungan rata-ratanya. Jadi katakan kalau di sini ya misalnya berada di titik A ini dia tidak efisien secara alokasi dalam hal alokasi sumber daya, maka kemudian akan diketahui apakah kemudian apa penyebabnya ya. Kalau kita melakukan penelitian terhadap misalnya apa yang tingkat efisiensi produksi misalnya, kita bisa kemudian memberikan rekomendasi bahwa kemudian cara seperti ini misalnya itu tidak, misalnya penggunaan pupuk itu secara alokatif dia tidak efisien. Lalu seperti apa yang efisien? Misalnya dari data itu ada yang dari data kita bandingkan misalnya dengan data-data dari daerah lain-lain. Apa bedanya dengan daerah lain? Misalnya dengan daerah katakan misalnya apa yang membedakan antara daerah Sulawesi Tenggara dengan daerah Jawa misalnya, sehingga kemudian efisiensinya itu berbeda. Jadi katakan misalnya seperti tadi ini ya, kalau misalnya mana tadi ini ya,
Kalau misalnya dia K-nya ini dia lebih dari 1, dia berarti tidak efisien. Begitu pula dia kalau kurang dari 1 berarti dia tidak efisien, ya. Kalau dia lebih daripada 1, ya, berarti masih perlu ditingkatkan penggunaan inputnya. Karena apa? Karena nilai produk marginalnya itu masih lebih besar daripada biaya inputnya. Sehingga kemudian masih bisa menambah input untuk meningkatkan produksi. Kalau misalnya kemudian K ini kurang dari 1, maka kita bisa lihat dia berada di daerah 3, di mana kemudian dia perlu ada pengurangan input karena nilai produk marginalnya itu lebih kecil daripada biaya variabelnya, sehingga kemudian harus dikurangi inputnya. Yang ideal adalah ketika K sama dengan 1. Itu terkait dengan pembahasan efisiensi. Tapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya dalam hal kalau misalnya kita mempelajari studi mengenai efisiensi ya, karena ini tadi kalau Anda lihat ya dari tabel dari grafik ini sebenarnya misalnya ada petani yang beroperasi dia di luar daerah yang jauh di atas misalnya rata-rata, seperti yang nomor 2 ini, petani nomor 2. Ada petani nomor 7. Mereka sebenarnya kalau dari segi efisiensi teknis, maka mereka lebih efisien daripada orang-orang atau petani yang berada di wilayah dekat-dekat yang sangat dekat dengan garis TPP ini. Ya. Artinya apa? Bahwa kemudian ada ketidaksesuaian sebenarnya. Jadi kalau kemudian kita ingin mengetahui apakah kemudian dia beroperasi secara efisien, secara teknis, maka kemudian harus dilihat dulu apa yang kemudian membedakan antara petani yang nomor 2 ini dengan petani yang misalnya nomor 10 atau nomor 4. Kenapa mereka kemudian bisa lebih efisien dibandingkan dengan petani yang nomor 4 misalnya. Kalau dari gambar ini saja, dari yang garis putus-putus ini terlihat bahwa yang garis putus-putus ini mereka dari segi efisiensinya itu lebih unggul daripada yang fungsi produksinya yang berada di garis TPP. Ya, itu ada perbedaan. Berarti ada perbedaan itu. Jadi makanya biasanya kalau survei kadang-kadang ya yang nilainya jauh di atas rata-rata ini ya karena biasnya terlalu besar biasanya dibuang datanya. Dibuang bukan karena apa? Karena dia akan mempengaruhi rata-rata, ya. Biasanya dibuang datanya. Tapi kemudian bukan dibuang dari analisis, tapi kemudian harus dikembalikan pada ketika kita membahasnya. Ternyata ada misalnya petani yang lain yang dia jauh lebih efisien. Yang kita tidak masukkan di dalam analisa ini karena memang selisihnya jauh. Apa penyebabnya mereka kemudian dia lebih efisien secara teknis dibandingkan dengan petani yang lainnya? Nanti ada perbedaan sehingga kemudian bisa timbul artinya data yang seperti ini justru bisa menimbulkan pembahasan yang sangat lebih menarik ketimbang misalnya kalau semuanya ideal dia berada di garis ini, di garis yang dekat dengan TPP ini ya, TPP yang tebal ini ya. Itu. Kemudian ada kesesuaian juga kalau kita bicara tentang efisiensi secara alokasi dalam hal alokasi sumber daya, itu kita bicara tentang asumsi tadi yang saya singgung neoklasik, pasal persaingan sempurna, di mana kemudian dia pengetahuan sama, harga sama karena mereka sebagai price taker ya, jadi semua beroperasi pada tingkat harga yang sama. Kemudian juga dia maksimalkan keuntungan. Padahal dalam keadaan ya dalam dunia nyata, maka kemudian seringkali produsen itu tidak memiliki informasi yang sama tentang harga ya, tentang mereka tidak tahu misalnya katakan perbedaan pada gambar yang di sebelah ini ya. Garis yang putus-putus ini dengan garis yang tebal ini, karena misalnya ada informasi yang tidak sampai kepada petani yang berada di garis yang tebal ini, sehingga mereka belum mengetahui informasi tentang teknik produksi yang lebih baik dengan menggunakan input yang sama, dia bisa menghasilkan justru hasil yang lebih baik, misalnya. Atau kemudian dia mungkin ada perbedaan dari segi, kalau ini kan kita dikatakan bahwa seluruh teknologinya sama, asumsinya. Padahal katakan tanah itu dia punya perbedaan, jadi ada tingkat kesuburan yang berbeda-beda. Kemudian juga ada keterampilan petani yang berbeda-beda, ada pengetahuan petani yang berbeda-beda. Itu juga atau misalnya ada dari segi kemampuan fisiknya yang berbeda, atau biasanya ada umur produktif ya yang tidak produktif. Itu dia misalnya bisa memberikan penghasilan yang nilai kerja yang berbeda-beda. Sehingga kemudian kinerja usaha masing-masing usaha tani itu dia bervariasi, ya. Jadi makanya kemudian banyak kritikan terhadap misalnya penggunaan pendekatan efisiensi ketika kemudian meneliti apakah sebuah usaha tani itu dikatakan sukses atau tidak, ya. Yang kemudian juga masalah produsen memaksimalkan keuntungan. Ini juga salah satu asumsi yang kita sudah bahas. Nah, tidak seluruhnya ya katakan produsen itu dia memaksimalkan keuntungan. Karena apa? Karena misalnya kadang-kadang ada yang kemudian dia berproduksi hanya untuk sekedar misalnya memenuhi kebutuhan pribadi, atau kemudian untuk kebutuhan sosial yang lainnya,
Jadi tidak selamanya dia harus misalnya untuk monetary ya, jadi dinilai dengan ekonomi dalam bentuk uang ya. Nah, ada beberapa implikasi kebijakan yang bisa diperoleh melalui studi mengenai efisiensi produksi, baik secara teknis maupun secara alokatif ya. Nanti itu akan silakan Anda baca lebih lanjut di modul Anda nantinya ya, insya Allah akan segera saya upload ya. Kita akhiri dulu materi kita ya, materi kita pada hari ini. Terima kasih banyak atas perhatian Anda ya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan Anda pada hari ini itu bisa dipahami. Kalau tidak, Anda silakan bertanya baik melalui forum maupun kemudian pada pertemuan yang berikutnya. Seperti biasa, materi dan tugasnya akan kita bagikan melalui Google Classroom.